Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 20 Juli 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai kehidupan kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Injil Matius pasal yang ke-27. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai pada hari ini. Biarlah semua itu menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan membawa kami untuk hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami mau terus belajar firman Tuhan, supaya hidup kami diterangi oleh firman-Mu. Mampukan untuk kami dapat memahaminya, serta Engkau menolong kami untuk kami dapat menggenapinya. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat 32 sampai 56. Demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-ngolokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel? Baiklah, ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, 'Aku adalah anak Allah.'" Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani," artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkan ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu berbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menempatkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya
yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh ia ini adalah anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam teologi kemakmuran, orang Kristen tidak akan hidup menderita. Itu yang dikatakan. Ajaran ini telah menghipnotis dan melemahkan iman banyak orang Kristen. Ketika kita sedang berputus asa, teologi ini mengajarkan bahwa dengan mengikut Yesus, kita akan selalu hidup makmur dan bahagia, seakan-akan Yesus sendiri tidak pernah menderita. Pandanglah kepada Yesus. Penderitaannya menjadi makin dahsyat saat ia berada di atas kayu salib. Ketika ia tergantung, ada ejekan, ada hujatan datang dari orang-orang yang lewat, para pemuka agama, dan bahkan penyamun yang sudah selayaknya mendapatkan hukuman mati. Puncak dari penderitaannya terdengar dalam suara nyaring ketika Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dalam ayat yang ke-46. Penderitaan Yesus bukan suatu kecelakaan dalam sejarah atau suatu kesenangan aneh yang ia cari. Ia rela mengalami penyiksaan karena itulah jalan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan misinya. Orang-orang Yahudi melihat Mesias hanya sebagai pahlawan yang kuat, tetapi Yesus menunjukkan bahwa Mesias adalah pribadi yang rela menderita. Mereka mengira bahwa Yesus akan turun untuk membuktikan kuasanya, tetapi justru karena ia tidak turun dan rela disalibkan, ia membuktikan dirinya sebagai Sang Juru Selamat dan kita dapat percaya kepadanya. Yesus menjalani penderitaan karena dosa yang telah kita lakukan. Dia menanggung segala derita yang amat berat itu untuk menggantikan kita yang seharusnya menderita karena dosa-dosa kita. Seharusnya kitalah yang menerima umpatan. Seharusnya kitalah yang mendapatkan siksaan bahkan kematian. Namun melalui kematian Yesus, kita ditebus dan diperdamaikan dengan Tuhan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penderitaan yang kita lalui di dunia ini tidak sebanding dengan apa yang telah Yesus lalui. Ia telah melayani dan menderita dengan taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Maka demikian juga dengan kita yang kini menjadi pengikutnya. Dalam penderitaan yang sedang kita alami hari ini, mari kita terus memandang kepada Yesus agar kita tidak putus asa dan takluk pada penderitaan, tetapi mampu menyelesaikan misi kita sebagai orang Kristen yang dipercayakan hidup di dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberikan teladan ketika Dia berada di dunia, dan kita yang menjadi pengikutnya, kita pun mau mengikuti teladannya. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, "Barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut aku." Seperti itulah yang akan dialami oleh anak-anaknya yang mau tetap setia kepadanya. Dan percayalah bahwa Tuhan menyertai, Tuhan akan menolong kita, memampukan kita, bahkan ketika kita harus memikul salib, Tuhan berikan kemampuan untuk kita tetap setia sampai garis akhir, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dan percayalah, ketika kita melakukan pelayanan bahkan sampai harus menderita, Tuhan menolong, dan apa yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Boleh mendatangkan berkat pertobatan bagi yang lain, sehingga yang lain pun boleh turut mendapatkan keselamatan
yang disediakan dan dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami untuk senantiasa boleh terus tekun di dalam Tuhan. Walaupun ada penderitaan yang harus dialami dalam mengikut Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau yang tahu segala keberadaan kami. Engkau menyertai, memampukan kami untuk melewati semuanya itu dalam kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, inilah diri kami sedia untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.